Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah pagi ini kita kembali dapat bersilaturahim untuk menyegarkan iman kita. Sampai saat ini bangsa kita masih dalam suasana menghadapi ujian, musibah asap. Jadi dalam Al-Quran itu ada salah satu surat, namanya surat Asap, Ad-Dukhan. Dulu sempat dalam pikiran, apa ini kok asap saja dijadikan judul surat begitu. Kenapa tidak ada umpamanya saja tentang langit? Tidak ada, itu surat Samawat, surat bumi begitu. Matahari ada surat Asy-Syams ya. Bulan ada, bintang ada, wan najmi itu. Tapi ini ada surat Ad-Dukhan, asap. Nah setelah kita mendengar asap itu ternyata luar biasa nih, pantas sehingga diperlu dalam Al-Quran itu sebuah peringatan hati-hati. Ada makhluk Allah ini yang bisa menggoncangkan dunia, bisa menyebabkan ratusan orang meninggal dunia, bisa menyebabkan para politisi bertengkar, itu gara-gara asap itu. Ya, mungkin menyusul nanti ada sejumlah pengusaha yang harus masuk penjara. Itu rupanya gara-gara asap ini. Dan tidak sedikit juga gara-gara asap ini banyak taqarrub kepada Allah, ada zikir, istisqa, bahkan diedarkan buku-buku doa-doa khusus, mungkin hikmahnya. Wallahu alam. Siapa tahu nanti ada hikmahnya, mungkin setelah terbakar nanti tanahnya menjadi subur luar biasa begitu, wallahu alam. Tapi paling tidak tentu ada hikmahnya, adalah kita semakin menyadari tentang betapa lemahnya kita, betapa besarnya kekuasaan Allah, sehingga kita nggak boleh sombong. Dan yang kedua, tentu banyak hal yang memerlukan introspeksi ke belakang. Kenapa ini? Karena sebagai muslim, setiap bentuk musibah harus disikapi juga dengan introspeksi. Introspeksi mungkin karena kesalahan, karena kebodohan, karena keteledoran, karena kurang perhatian, karena kemalasan, atau mungkin juga karena dosa-dosa tertentu. Hanya Allah yang maha mengetahui. Nah, dalam rangka terus meningkatkan kualitas keimanan kita mendalami terus petunjuk-petunjuk Nabi yang berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan akhlak yang baik. Masih saya mengambil dari hadis Arba'in, 40 hadis pilihan itu. Kalau tidak salah nomor 5 tadi saya lihat, yaitu menyangkut, dan dulu sudah secara singkat dibahas, hadis yang disampaikan dari Siti Aisyah, Ummul Mukminin, Siti Aisyah. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan, kalau seorang ulama menggunakan hadis dari Siti Aisyah, itu bisa disimpulkan bukan Syiah. Sebab kalau Syiah nggak mungkin menggunakan Siti Aisyah. Nah, karena Siti Aisyah itu dianggap penjahat begitu kalau dalam Syiah. Dulu waktu saya masih aktif di ITB, ada diktat yang ditulis oleh seseorang, setiap ada Aisyah di ujungnya pakai LA. Banyak teman-teman mengira itu Los Angeles, tapi ternyata bukan, tapi laknatullah alaiha. Saya kira perlu ini saya sampaikan, bahwa jangan sampai ada sedikit pun perasaan dalam diri kita keyakinan seperti itu, sahabat jahat Siti Aisyah. Kalau Siti Aisyah itu kan Qur'annya begini, at-thayyibat lit-thayyibin, wanita yang baik-baik itu untuk laki-laki yang baik. Al-khabithat, wanita-wanita yang jahat itu adalah cocoknya untuk pria yang jahat. Nah, kalau Siti Aisyah al-khabisat berarti Nabi khabisin. Wah, umat besar dosanya orang kalau menuduh Nabi adalah sampai orang penjahat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah ya barangkali untuk menambah pemantapan kita bahwa kita harus yakin walaupun tidak ada jaminan maksum Siti Aisyah itu wanita, tapi ia adalah istri Rasul. Wanita yang dipilih menjadi istri oleh Rasul pasti yang baik, pasti baik. Nggak mungkin Rasulullah, ya, ustadz aja akan milihnya yang istri yang baik, apalagi Rasulullah.
bahwa kemudian tidak baik kita menasib baik. Siti Aisyah menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering menjadi juga bahan diskusi, bahkan ternyata pembahasannya itu panjang, yaitu hadisnya pendek. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan berbuat sesuatu yang baru dari urusan agamaku, maka perbuatannya itu ditolak. Itulah yang kita kenal dengan ajaran tentang bid'ah. Jadi bid'ah adalah sesuatu yang baru, tapi berkaitan dengan amrina. Amrina itu ibadah. Urusan kami itu ibadah. Jadi segala macam bentuk ritual ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi itu disebutnya bid'ah. Ritual itu upacara penyembahan. Salat itu ritual kan? Kemudian saum itu ritual. Kemudian umroh, tawaf, haji itu adalah ritual. Yang sangat tegas Nabi menyatakan tentang pentingnya pas dengan contoh Nabi itu ada dua yang ditekankan. Satu salat, yang kedua haji. Karena hadisnya begini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lakukan olehmu salat itu sebagaimana aku salat. Kesimpulannya, kalau kita melakukan salat tidak seperti salat yang dilakukan oleh Nabi tadi, fahuwa raddun, ditolak, tidak sah, tidak betul, maka bisa menjadi dosa. Nah, itu yang disebut bid'ah, disebut dolalah dan lain-lain itu. Salat apa saja, ya salat apa saja yang dibikin oleh kita atau siapapun, oleh guru pun, kan tidak ada contoh dari Nabi. Ada orang melakukan salat habis maghrib 100 rakaat. Ada di dalam gerakan tarikat itu. Bid'ah itu, Nabi nggak melakukan itu. Mungkin salatnya tidak apa-apa, salat sekali doa, tapi jadi 100 rakaat diwajibkan, jadi bid'ah. Ada salat yang dilakukan pada bulan purnama, nggak ada. Malah salat di Cibulan nggak apa-apa, karena rumahnya memang di Cibulannya. Kemudian saum, banyak di antara kita melakukan saum berdasarkan penanggalan Masehi. Orang mengatakan, apa salahnya saum? Ya salah, karena Nabi kalau saum itu tidak pernah diatur berdasarkan penanggalan Masehi. Jadi banyak saum 5 Oktober, ya, karena suami TNI. Saum 10 November karena ayah dimakamkan di Kalibata, pahlawan bangsa. Umpamanya saja. Atau saum 11 September karena hari RRI dan lain-lain. Nah, ini bid'ah. Tapi bahwa kemudian seorang saum itu tanggal 5 Oktober pas adalah hari Senin, ya saum Senin ya enggak apa-apa. Kan ada saum tahunan, dalam Islam ada saum bulanan, ada saum mingguan. Kalau saum tahunan kan selain yang wajib Ramadan ada 9 Zulhijjah. Kadang-kadang harus dengan tanggal 8, saum Arafah itu. Kemudian ada saum kemarin Asyura 10 Muharram. Kadang-kadang harus ditambah dengan Tusa'a itu tanggal 9 seperti kemarin karena tanggal 10-nya hari Jumat. Kemudian ada itu saum tahunan, ada saum bulanan. Saum bulanan 13, 14, 15 bulan Hijriah. Bulan Hijriah 13, 14, 15. Jadi tidak ada bulan Masehi. Itu salah satu contoh. Mungkin masih banyak contoh-contoh orang melakukan puasa pati geni, enggak ada. Ya untuk kebal. Puasa matang puluh, ya, supaya pasaran naik, ya. Puasa mutih. Puasa mutih itu puasa tidak makan garam, bukan karena nasihat dokter, tapi karena meminang tidak diterima. Supaya pasaran naik, berhenti makan garam. Lama-lama pasaran semakin turun karena banget teuyahan. Kurang garam. Ada yang melakukan puasa namanya wisol, puasa terus 3 bulan. Nah, ini adalah bid'ah. Kita tidak boleh melakukan itu, walaupun dengan pertimbangan katakanlah nalar atau apa-apa. Pendeknya karena saum itu adalah ibadah, mesti ada contoh. Apalagi
ibadah umroh dan ibadah haji ya. Kan pernah di Jakarta ada seorang ya dianggap ulama juga beliau, cendekiawan, ulama, beliau membuat sebuah tulisan untuk mengatur kemaslahatan haji, maka perlu disepakati bahwa haji itu dalam 1 tahun dilakukan 2 kali gitu. Jadi 2 kali. Jadi ada semester pertama dan semester kedua. Wah, di mana-mana tentu para ulama ngambek gitu, ngaco ini. Karena haji itu bulan Zulhijjah, 8 nggak bisa. Ada haji awal tahun untuk Asia Afrika begitu, supaya berangkatnya dari Gedung Merdeka. Kemudian ada saum untuk Eropa dan Amerika gitu. Nah, itu adalah ibadah. Walaupun kelihatannya mudah, tapi di dalam keseharian terjadi ikhtilaf, beda pendapat. Terjadi beda pendapat itu, dan kita harus siap. Ini ibadah apa bukan? Di kita aja sering terdapat kan. Tapi kalau bertengkar nggak ada beda pendapat itu. Kalau bertengkar itu pasti salah. Tidak ada mazhab yang membolehkan bertengkar, nggak ada. Peringatan Maulid kan sampai sekarang masih debatable. Ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak memberi contoh, sahabat tidak memberikan contoh. Tapi ada yang melakukan. Kenapa? Ini kan bukan ritual. Mau ceramah aja di bulan Maulud, apa bedanya dengan ceramah pada bulan tanggal 17 Agustus gitu? Atau itu berkembang. Jadi bagaimana kita menyikapi seperti itu? Kalau saya berpendapat, ya sudah masing-masing aja. Masing-masing. Daripada diceramahkan, ditunjuk-tunjuk bidah, dikatakan wah ngaco itu yang beda. Nah, jadi bertengkar. Kalau bertengkar tidak ada beda pendapat, pasti salah lah. Nggak ada mazhab yang membolehkan bertengkar. Nggak ada mazhab yang membolehkan buka-buka aib. Tidak ada mazhab yang membenarkan caci maki orang, menjelek-jelekan orang lain di mimbar. Tidak ada mazhab yang membenarkan. Semua itu menyalahkan. Nah, itu kita patuhi saja itu. Kita berbeda, akhirnya kita sepakat, ya sudahlah, Anda meyakini itu. Nah, karena itu daerah namanya khilafiyah. Nah, inilah yang penting dalam menyikapi kita. Di satu sisi kita ini harus teguh dalam prinsip, teguh akidah. Tapi di sisi lain juga ada hal-hal tertentu di mana kita ini harus toleransi, harus siap berbeda pendapat. Apa landasannya? Secara garis besar begini, ada masalah itu yang landasannya, dalilnya itu namanya absolut, qat'i. Statusnya Quran banyak saja itu qat'i, absolut. Tidak ada beda pendapat, seluruh ayat Quran itu adalah benar. Yang kedua, absolut qat'i juga dari segi interpretasi. Ayatnya sama, tapi menafsirkannya beda-beda. Itu namanya dalam bahasa, dalam usul fikih itu qat'i fis subut, zanni fid dilalah. Absolut status tapi relatif, nisbi dari segi interpretasi. La yamassuhu illal mutahharun, itu biasanya yang selalu menjadi contoh. Tidak bisa menyentuh Quran kecuali makhluk yang disucikan, malaikat. Tapi ada yang mengartikan jangan menyentuh Quran orang-orang yang tidak suci, yang tidak punya wudu. Kan sampai sekarang itu tumbuh pendapat begitu. Kita bisa diskusi, tapi sampai sekarang nggak ada kesepakatan itu. Nggak ada kesepakatan. Masing-masing memperkuat pendapatnya itu. Nah, jadi gimana? Ya, satu harus menghargai pendapat orang lain. Kita diskusi baik, tapi jangan menjadi, mungkin harus dikemas sedemikian rupa, tidak kemudian saling sesat menyesatkan. Karena ini memungkinkan tentang contoh yang saya sampaikan itu. Nah, sampai sekarang seperti itu. Ya, kalau ditanya kepada saya, tentu saya harus punya pendapat kan. Kalau bertanya kepada saya, menurut hemat saya nggak apa-apalah. Tapi kalau punya wudu lebih baik gitu. Menyentuh Quran itu. Nah, kemudian yang sering menjadi mulamasah, sentuhan pria wanita itu. Sampai sekarang nggak ada kesepakatan. Tetap saja beda pendapat. Ya, lantas kita berpihak kemana? Silahkan pelajari, ambil salah satu yang menurut kita kuat, atau menurut guru kita yang kita percaya itu kuat, sudah. Dengan yang lain kita toleransi.
Nah, tapi saya sering sampaikan kepada jamaah saya ikut umroh dan haji saya, kalau Anda karena guru Anda berpendapat bahwa sentuhan pria wanita itu adalah membatalkan, itu hak Anda. Tapi ketika tawaf saya katakan berpendapatlah seperti saya, yaitu tidak batal. Karena ketika tawaf nggak mungkin. Nanti pulang ke Indonesia menganggap batal lagi, kuma NTW lah. Kalau lagi tawaf nggak bisa. Apalagi ketika haji, ya. Bagaimana kalau dibungkus tangan? Justru sedang nggak boleh lagi ihram. Kan pria harus terbuka. Kalau menyentuh istri harus sentuh tangannya. Nggak mungkin. Dibiarkan aja istri. Wah, istri hilang di sana ribuh malah. Nah, paling tidak waktu tawaf Anda harus berpendapat seperti saya, tidak batal saya katakan. Tapi nanti silakan aja anggap batal. Sebab kalau nggak batal nggak bisa tawaf, nggak bisa tawaf. Nah itu contoh-contoh yang paling tidak selama ini yang perlu kita kemas dalam rangka mewujudkan ukhuwah persaudaraan, tapi tetap menghargai pendapat orang lain. Tapi sekali lagi ada sebuah prinsip yang dikemukakan dalam hadis ini. Hal-hal yang menyangkut jelas ritual ibadah, tidak boleh ada hal-hal yang baru, hal yang baru. Artinya harus ada contoh dari Rasulullah SAW. Saya ingin sampaikan, tidak sedikit juga di kalangan masyarakat, kelompok bahkan komunitas tertentu yang juga menganggap semuanya harus seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Itu bisa wajib dan bisa sunat. Semuanya. Jadi tidak hanya ibadah, tapi cara berpakaian pria pun yang afdol itu adalah pakaian Rasulullah. Makan yang afdol itu tidak pakai sendok dan tidak pakai garpu. Makan yang afdol itu sila tutug. Harus pakai tangan langsung dan di piring besar. Setelah itu kemudian dilamot. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi gimana? Ya, namanya juga pendapat. Tentu kita tidak boleh membenci yang seperti itu. Membenci. Tapi paling tidak kita tahu, ada orang yang berpendapat seperti ini. Tidak boleh ini umpamanya saja oleh MUI dikatakan sebagai aliran sesat. Ya, dia ada dasarnya. Tentu semuanya itu harus dilakukan dengan betul-betul ketulusan, keikhlasan, dan tidak boleh ria. Ria dipertontonkan kepada orang lain, nih saya paling soleh. Nah, kalau sudah itu sudah salah. Sudah salah. Jadi ini banyak hal-hal yang seperti itu sekarang tumbuh. Hal-hal seperti itu. Sampai hal-hal yang menyangkut pengobatan pun. Pengobatan itu dari ekstrim yang satu, berobat itu ke dokter. Zaman Nabi itu belum ada dokter, itu urusan dunia. Sampai begitu. Sampai kepada berpendapat berobat yang syar'i itu adalah yang ru'yah dan kemudian bekam dan lain-lain. Itu yang syar'i itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ini problem-problem yang sering-sering menyebabkan kita atau umat Islam itu kurang akrab karena soal-soal begitu. Saya kira saatnya sekarang ini kita harus memperbesar toleransi. Tapi kita punya pendirian, silahkan. Sudahlah, silahkan Anda seperti itu. Tapi boleh maksakan kepada orang lain. Kalau sudah dipaksakan sampai suami istri cerai gara-gara soal begitu, nah ini jadi masalah. Karena sekali lagi kita boleh beda pendapat dalam beberapa hal, tapi kalau bertengkar tidak ada beda pendapat, pasti nggak boleh. Kalau marah kepada orang lain itu tidak ada yang membenarkan. Kalau menjelek-jelekan orang lain itu tidak ada dalil yang membenarkan. Semuanya mengatakan itu adalah tidak benar dan tidak berakhlak. Menyikapi seperti ini menjadi penting sekarang ini. Apalagi sekarang dengan alat dengan ini modern itu kan, yang namanya caci maki segala macam itu. Sehingga Pak Polisi perlu ada surat edaran khusus yang sekarang juga terus didiskusikan. Baik, ini adalah yang pertama, nomor 5, berkaitan untuk sikap kita supaya tetap berakhlak yang mulia. Mungkin pernah saya sampaikan ketika Nabi menyikapi pendapat sahabat mengenai menanam kurma atau mengawinkan pohon kurma katanya waktu itu. Asbabul wurudnya. Tapi sikap Nabi begini, yaitu kalau sesuatu urusan itu urusan duniamu itu seperti tadi menanam kurma, mengawinkan kurma, hal-hal yang menyangkut mungkin pertanian dan lain-lain. Nabi menyatakan
antum a'lamu bi, itu urusan kamu lah, terserah kamu aja. Nah, begitu. Tapi sabda beliau, kalau sesuatu itu urusan ibadahku, ana ahqqu bi, aku yang menentukan. Aku yang menentukan. Nah, silahkan nanti ketika kita berhadapan dengan komunitas atau dengan keluarga yang agak aneh, lihat saja. Kalau soal-soal ibadah, hati-hati, harus ketat, ada contoh dari Nabi. Tapi kalau soal-soal dunia, itu rumusnya sepanjang tidak dilarang, boleh